Cuman kali ini saya ada di ruangan kecil saya. Di sini sering saya bereksperimen, mempelajari sesuatu yang memang kita perlu pelajari. Kadang-kadang dengan kawan-kawan, kadang saya sendirian. Nah, dan kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya untuk menghemat biaya mengenai kebutuhan kita tentang IM4. Dan saya akan mengembangkan IM4 ini dengan rumusan yang pernah mungkin disinggung oleh kawan-kawan, bahkan sudah pernah dijelaskan oleh para suhu ya, dengan rumusan 1118 ya, dengan menggunakan IM4-nya 1, gulanya gula glukosa ya, artinya boleh tetes tebu, boleh gula, itu pun 1 kilo, dan air cucian beras komposisi mix dengan air kelapa sebanyak 18 liter. Jadi 18 liternya itu antara air kelapa dan air cucian beras. Yang 1 liternya IM4 dorman ya, dan 1 liter lagi gula ataupun tetes tebu. Itu mungkin 4 bahan itu ya yang kita akan kita mix ya, supaya kita menghemat IM4 ini, karena kebutuhan IM4 ini sangat dibutuhkan oleh semua para petani, baik itu untuk mengdekomposer pupuk organik ataupun mengedekomposer jerami yang ada di lahan sawah kita. Jadi tidak dibakar jeraminya, tapi harus didekomposer. Tapi tidak dibakar dan tidak didekomposer, itu akan ada efek-efek negatif di tanaman kita. Itu yang sudah terjadi. Makanya kita harus kembang biakan IM4 ini dengan metode 1118. Nanti yang akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Dan nanti saya akan siapkan dulu beberapa bahan dan alat peralatan, nanti saya jelaskan. Ada alat yang pertama adalah ember ya. Ember boleh ukuran berapapun, yang penting kira-kira bisa menampung kebutuhan yang kita akan kembangkan. Ini ada kurang lebih ember kosong. Ini ada sekitar berapa liter ini ya? Kalau 30 liter masuk lah, 30-40 liter masuk. Lalu kalau alat mungkin itu saja. Dan ini siapkan bahan cucian beras ya nih. Ini cucian beras kita siapkan kurang lebih 10 liter. Nah, ini cucian beras, nanti kita kurang ini cucian beras. Dan ini air kelapa ya, air kelapa segar boleh, air kelapa yang sudah kelapa tua pun nggak apa-apa, kita bisa minta atau beli di tukang kelapa ya, kopra, banyaklah melimpah. Boleh kelapa degan, boleh kelapa tua ya, itu sebanyak 5 liter. Jadi 10, oh bukan 5 liter, sisanya berarti 8 liter ya. Kita boleh mix 8 liter, boleh juga 50-50 ya, supaya 16 itu 8 liter juga boleh. Intinya di mix antara dua bahan ini ya, antara cucian beras dan air kelapa. Itu yang akan kita lakukan. Dan kita siapkan ya 1 botol ya, utuh yang dorman. Dan ini adalah tetes tebu ya, pekat. Ini kita siapkan kurang lebih 1 kilo. Itu saja bahannya mungkin yang harus kita persiapkan. Dan ini kita akan lakukan pengemikan. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan air cucian beras dulu. Nah, itu di ember sudah ada kurang lebih 5 liter, takaran ember itu 5 liter ya. Kita akan masukkan satu persatu bahannya. Yang pertama kita harus masukkan adalah cucian beras dulu.
2 ember cucian beras dengan sejumlah kurang lebih 10 liter ya. Lalu kita air kelapanya 1 ember ini tambah 1 liter. Kurang lebih ini sekitar 5 atau 6 liter. Nanti kita tambah lagi sisanya 2 liter lah ya, boleh lebih dikit atau kurang dikit nggak masalah lah takarannya, tapi tidak jauh-jauh amat dari takaran yang sebenarnya 18 liter. Oke, saya udah coba ukur sih kemarin emang 1 ember ini lebih dari 5 liter biasanya. Anggap aja sudah 18 liter air beras dan air kelapa. Lalu kita tahap kedua melarutkan glukosanya ataupun tetes tebunya. Tetes tebu ini kita akan aduk di kurang lebih 1 liter atau 2 liter air cucian beras boleh, air kelapa juga boleh, supaya lebih encer. Glukosanya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ini kurang lebih segini lah ya. Yang biasa berasa itu 1 kilo itu segini ya. Kalau takaran di toko biasanya sudah jualannya sekilo ada, yang 1 dirigen tuh 5 kilo ada. Penting kita takar aja kira-kira 1 kilo itu seberapa. Kita aduk gulanya supaya lebih hancur karena ini pekat banget ya. Ini kebetulan dapatnya yang bagus tetes tebunya. Kalau nggak ada tetes tebu, gula merah boleh, gula putih pun nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus gula merah ataupun tetes tebu. Katanya sih bagus juga yang dari gula aren pun lebih bagus. Boleh alternatif sih sebenarnya gula apa aja, yang penting yang ada di lingkungan kita yang gampang kita mendapatkan. Kita bikin jangan yang susah-susah aja. Saya rasa sudah cukup. Sudah masuk, jadi gula sudah masuk, air kelapa cucian beras sudah masuk, yang terakhir adalah IM4 nya. Satu botol penuh full isi 1 liter. Boleh pakai IM4 sesuai dengan kebutuhan kita, IM4 peternakan, perikanan, tergantung kebutuhan kita. Sama saja cara mengembangkannya, sama dengan metode 1811 atau 1118. Nanti akan saya jelaskan cara aplikasi dan penggunaannya dan takarannya. Ini kita masukkan dulu aja.
cukup itu, simple, singkat, cuman berapa menit, 6 menit ya, cukup 6 menit kita ngeracik IM4 apa ya, yang dorman menjadi hidup dan dilipat gandakan kandungannya, dilipat gandakan kapasitasnya ya, di banyak. Jadi saya punya Y4 saat ini, kita tutup rapat, nanti kita tutup rapat boleh ditindih pakai kayu, balok, batu bata, apapun, bila perlu ditutup rapat menggunakan solasi, tapi harus kita kasih lubang dengan anaerob ya, dengan cara anaerob. Kalau ini saya mungkin nanti hanya buka tutup saja supaya lebih, karena saya sering keluar masuk sini, jadi mungkin setiap hari boleh dibuka ataupun dikudak juga nggak apa-apa. Itu kita biarkan selama 7 hari udah bisa kita pakai. Jadi saya punya 20 liter untuk satu kampung, untuk kurang lebih luas areal 50 hektar, bahkan bisa jadi lebih nantinya gitu. Mungkin itu saja, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya setelah saya bersih-bersih dulu. Oke. Lanjut, biar saya jelaskan langsung ya mengenai Y4 ini, kenapa tujuan saya membuat Y4 itu kok banyak gitu, kok banyak banget ngembangin biaknya ya, karena memang kebutuhan di kelompok kami ini saat ini ya memang banyak kan gitu, karena setiap kelompok, setiap petani saya sarankan harus menggunakan Y4, dan saya sengaja buat banyak ini. Nanti akan saya bagikan, bisa saya gratiskan, yang artinya dengan modal sedikit kita bisa berbagi, apalagi dengan cara kawan-kawan bisa mandiri, lebih kalau lahannya memang luas lebih gampang lagi kan gitu dengan cara itu. Jadi jangan khawatir kawan-kawan, fungsi dari Y4 pengembang biakan dorman ini tidak mengurangi 1% pun kualitas dari IM4 tersebut ya, tidak mengurangi ya, artinya dosis pun tetap sama dengan takaran dari pabrikan gitu. Sekarang IM4 kita ini sudah menjadi 20 liter. Apakah kualitasnya beda dengan yang 1 liter di toko per liternya nanti? Tidak. Jadi tetap sama seperti itu. Jadi dosisnya sesuaikan dengan aturan pakai yang biasanya tertera di label IM itu. Itu saja yang mungkin yang harus kawan-kawan semua ketahui ya. Jangan khawatir. Jadi memang yang sudah dibahas oleh para senior, para suhu pun sama seperti itu. Saya pelajarin pun memang seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi alternatif dan inspirasi buat kawan-kawan. Kita ini gimana caranya supaya menghemat, bukan untuk akal-akalin perusahaan ya, dari Songgol Langit ya, bukan seperti itu. Tetapi kita hanya menghemat, ingin menghemat kos biaya pertanian sehemat mungkin, seefektif mungkin. Karena salah satunya untuk memicu petani sadar itu ya seperti ini. Ya, apa yang saya harus lakukan dan saya saat dilakukan ya, dengan mencoba hanya bisa memberikan kepada mereka gitu, yang artinya gratis dulu lah gitu. Ketika nanti efeknya bagus dan memang bisa diterapkan berikutnya, nanti kan kawan-kawan bisa lebih hemat gitu, bisa lebih hemat dengan cara-cara kita. Nggak cuma di IM4 saja, kita mulai dari pupuk organik, pupuk cair organik, dan yang lain-lain, PS6 segala macam, kita akan buat produksi ya untuk kita bagikan ke kawan-kawan supaya dipakai gitu. Mungkin itu sih tujuan saya membuat channel ini dan membuat video-video ini, yang mungkin video-video berikutnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan satu lagi, IM4 ini
bisa berfungsi kekuatannya ya dengan pengembangbiakan ini harus dicatat atau kawan-kawan garis bawahi, hanya mampu dengan waktu yang terbatas. Dari setelah fermentasi ini, mikrobanya akan berlipat ganda atau setara dengan IM4 aktif ya. IM4 aktif itu selama 30 hari kekuatan dan efektivitasnya. Tetapi setelah 30 hari itu akan menurun, tetapi yang udah saya coba, dengan kita memasukkan kembali glukosa, merawatnya, memberi lagi makan bakteri tersebut, insya Allah masih bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi saya yakin ya 4 ini akan habis di awal fase pengolahan tanam. Habis nggak habis, harus habis. Dipakai nggak dipakai, siram di lahan. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa, karena ini kan murah. Dengan 1 liter kita bisa banyak. Itu lebih hemat dengan rumus. Jangan lupa rumusnya 1118. Itu rumus yang terbaik saat ini. Dan berbeda dengan mungkin nanti kedepannya saya juga akan berikan bagi kawan-kawan yang memang akan lebih menghemat lagi. Ada kita bikin IM4 memang yang alami, yang memang IM4 nya kita buat dari awal, enggak dari beli ya. Kalau ini masih beli karena kita butuh cepat, karena akhirnya saya belilah yang 1 liter itu. Saat ini IM4 pun kebutuhannya sudah banyak di toko, itu permintaannya banyak sehingga harga semakin tinggi ya. Karena permintaan banyak semakin tinggi, akhirnya kita bikin alternatif yang terbaik dan termurah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ada barokah untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe ya, dan di share ke kawan-kawan yang para petani yang mungkin membutuhkan edukasi. Terima kasih. Sekian saya dari saja. Tidak ada kata-kata lagi yang saya sampaikan. Kalaupun ada yang ingin berkomentar di kolom, ya mudah-mudahan ini jadi pintu awal untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.